Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku dahsyat. Puji Tuhan, pada malam hari ini, saudara yang di Facebook semuanya pemirsa, kita bergabung dalam program Yesusku dahsyat. Hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Program perdana ini saya rindu untuk membagi-bagikan berkat bagi kita semua lewat begitu narasumber-narasumber yang Tuhan sudah urapi, Tuhan pakai pada malam hari ini untuk membagi-bagikan berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Pemirsa dimanapun engkau berada, sahabat-sahabat Facebook, saya percaya kita semua akan terberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua akan dilawat oleh Tuhan. Tatkala kebenaran itu datang dalam hidup kita, kesaksian yang hidup, maka kita akan melihat kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, program perdana ini terjadi oleh karena bagaimana kuasa yang dahsyat Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga waktu kesaksian sedikit bahwa di saat handphonenya rusak, bunyinya kresek-kresek di saat saya pakai untuk mendoakan, di saat saya berdoa tetapi tidak kedengaran, di saat orang telepon tidak kedengaran, dan ada satu keinginan saya untuk bisa memberitakan kabar baik bagi kita semua, bagi siapapun pemirsa yang ada di Facebook ini, sehingga saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ingin mengadakan program, tapi kalau boleh berikan saya handphone, tapi saya mau yang gratis Tuhan. Ya, kali ini saya minta gratis ya, mau handphone baru atau handphone second, yang penting saya minta gratis. Tapi puji Tuhan saudara, dan akhirnya setelah melewati banjir, dan banjir itu juga pun banyak kesaksian yang saya alami, dan akhirnya saya mendapatkan ini. Dan saya berkata bahwa Tuhan itu dahsyat. Dan sebelum saya mengundang narasumber pada malam hari ini, ya, saya percaya narasumber lewat pemberitaan firman Tuhan maka akan terberkati kita semua pada malam hari ini. Dan saya rindu untuk menyanyikan satu lagu pujian, yang itu lagu ini saya buat waktu saya melihat betapa dahsyat, saya merasakan betapa dahsyat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami khususnya, dan di saat saya menyembah Tuhan, dan saya merasakan, saya melihat, dan saya menyaksikan, dan saya merasakan betapa dahsyat Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya dalam kehidupan pelayanan, maka saya merasakan kedahsyatan kuasa Tuhan. Betapa dahsyat karyamu, betapa hebat perbuatan tanganmu. Ku rasakan, ku nikmati semua kasih-Mu. Ku berkemenangan bersama-Mu, Yesus. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat. Ku rasakan karya-Mu di hidupku. Ku berkemenangan, ku menikmati bersama-Mu. Tuhan, selalu ada mujizat
Puji Tuhan, bersama Tuhan selalu ada mujizat dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya mencoba menghubungkan dengan narasumber kita pada malam hari ini, dan kita akan melihat kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kedahsyatan Tuhan terjadi lewat pemberitaan kebenaran dengan kesaksian-kesaksian yang hidup, sehingga kita akan dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan. Dengan narasumber pada malam hari ini, kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Selamat malam Bugem yang cantik, yang punya senyum yang paling manis, narasumber kita pada malam hari ini. Dan kita akan terberkati lewat kebenaran-kebenaran, kita akan terberkati lewat kesaksian-kesaksian yang hidup bagi seluruh pemirsa, seluruh yang ada di Facebook ini. Dan saya berikan kesempatan bagi narasumber kita pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri. Tidak dikenal, tidak disayang. Tambah dikenal, tambah disayang. Semakin dikenal, semakin disayang. Puji Tuhan. Kami berikan kesempatan setelah berdoa, memperkenalkan dan langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih ya Bugem Zain yang sudah mengundang saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bisa sih ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Ana Agustina, suami saya Filemon Pramudito. Jadi saya punya channel di YouTube namanya Agustina Pramudito ya. Oh, haleluya. Nama Di saya like, ya. Ya. Saya tinggal di Lipo Karawaci. Tuhan percayakan untuk melayani jemaat yang ada di Lipo Karawaci, Tangerang. Ya, puji Tuhan, anak saya 2, sepasang, perempuan dan laki-laki. Puji Tuhan. Dua-dua, ya, semua karena kemurahan Tuhan. Nanti saya akan sedikit bersaksi juga. Kita akan langsung berdoa. Siapa yang berdoa, Mami Zain? Narasumber silahkan berdoa. Yuk, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Kami akan memulai acara kami, ibadah di mana mulai perdana Bugem Zain, ya Tuhan, Ibu Gembala Zain Peleng memulai satu pelayanan yang luar biasa. Kami percaya melakukan pelayanan yang biasa-biasa saja. Dia mengusung bahwa Tuhan Yesus dahsyat, kami akan melihat kedahsyatan. Kami akan melihat kehebatan. Dan acara ini menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh bekerja, menguasai kami, hingga apa yang hamba-Mu boleh sampaikan, itu adalah isi hati-Mu bagi kami semua. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua yang ada, yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Silahkan Ibu. Ya, karena waktu ya kita akan langsung saja. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang kedua. Saya sudah bagikan ini ke beberapa komunitas. Dan memang Tuhan sudah memberikan satu pesan yang kuat ini kepada saya untuk saya juga bagikan kepada siapa saja yang dimana saya diberi kesempatan untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan katakan, bagikan ini. Karena ada banyak orang saat ini memerlukan pesan penting ini. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Pastinya sebuah perikop yang sudah biasa kita dengar, bahkan mungkin sudah biasa kita khotbahkan kalau hamba-hamba Tuhan. Tapi saya sendiri mendapatkan satu kebenaran, mendapatkan satu pesan yang begitu kuat, dan kiranya ini bisa sesuatu yang baru ya, buat kita semua yang saat ini mengikuti. Kita akan mulai perkawinan di Kana. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Amin. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, puji Tuhan. Kita sudah baca perikop ini dari ayat pertama sampai dengan ke-11. Ada banyak pesan penting yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari perikop ini. Tapi Amin. saya akan menyampaikan beberapa saja, dan kiranya ini yang paling penting yang hari ini yang dibutuhkan untuk setiap orang yang saat ini mengikuti acara ini ya. Perkawinan di Kana ini berbicara tentang keadaan atau situasi yang ada yang hari-hari ini sedang kita lalui ya. Perkawinan di Kana ini berbicara kenyataan, kehidupan nyata yang saat ini sedang kita kerjakan, yang saat ini sedang kita jalani. Baik itu rumah tangga, ya, baik itu komunitas, baik itu dalam pekerjaan, ya, dalam berjemaat. Ini digambarkan di dalam ayat di mana dikatakan perkawinan di Kana itu Yesus diundang. Semua orang Kristen pasti mengatakan mereka mengundang Yesus. Mereka melibatkan Yesus. Ya. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir ayat yang sudah kita baca, bahwa di situ dikatakan mereka hampir kehabisan anggur. Hari-hari ini Tuhan berbicara begitu kuat. Itu juga yang saya sampaikan di awal tahun kepada jemaat kami yang ada di Lipo Karawaci, bahwa beritahu semua jemaat, beritahu semua orang yang bisa kamu beritahu, bahwa hari-hari ini ada banyak orang tidak sadar sudah hampir kehabisan anggur. Anggur berbicara sukacita. Kalau sudah tidak ada sukacita, maka perkawinan, pekerjaan, dalam berjemaat, dalam melayani, itu pasti akan jenuh. Itu akan mengalami musibah. Ya, makanya kalau dikatakan di situ, bisa dari awal sampai akhir, pemimpin pesta katakan, kamu itu menyediakan anggur yang terbaik. Biasanya orang-orang itu kalau sudah di awal itu masih yang baru, yang bagus anggurnya. Tapi kalau sudah lama-lama sudah yang jelek, yang kualitasnya KW gitu kan. Tapi ini dia terheran-heran. Apa sih yang membuat bahwa pesta ini bisa menyediakan anggur yang terbaik, anggur baru setiap hari. Anggur baru, karena kalau pesta di sana di Yahudi itu bisa berhari-hari ya. Kalau kita cukup sehari. Nah, ini kan berbicara tentang perjalanan pernikahan kita, perjalanan komunitas kita, perjalanan berjemaat kita, perjalanan pekerjaan kita. Ini kan perlu berhari-hari, perlu dilalui dengan banyak waktu. Nah, ketika melalui banyak waktu, ada banyak orang tidak sadar sudah hampir kehabisan anggur. Sudah tidak ada sukacita lagi. Kalau pesta perkawinan di Kana kehabisan anggur, makanya pesta itu pasti akan menjadi pesta yang bermasalah. Pesta yang jadi bahan pembicaraan
omongan jelek, bahkan pastinya jadi masalah besar. Ya, nggak bagus saja pokoknya. Begitu juga dalam pernikahan kita, begitu juga dalam komunitas kita, dalam berjemaat, dalam pekerjaan, itu kan komunitas pekerjaan, dengan bos, dengan rekan bekerja gitu kan, dengan orang-orang yang di sekitar kita, baik di lingkungan juga. Kalau anggurnya habis, maka siap-siaplah kehilangan sukacita. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan sukacita? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Mari, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jadilah orang yang selalu melibatkan Tuhan. Seperti yang punya pesta, itu mengundang Yesus. Kita juga, kita ini udah mengundang Yesus, makanya tiap hari berdoa, tiap hari baca Alkitab, tiap hari gitu kan, kita melakukan pelayanan-pelayanan. Kita mengundang Yesus. Tetapi tidak cukup hanya melibatkan Tuhan, mengundang Tuhan, tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Ya, jadi di Yohanes pasal 2 ini tokoh-tokohnya banyak. Ini sebenarnya mewakili keadaan real, nyata yang hari-hari ini sedang kita jalani. Ada banyak orang Kristen cukup puas hanya dengan mengundang Yesus, melibatkan Tuhan. Tapi mereka lupa ada dua hal, ada yang kedua, yaitu mari mengandalkan Tuhan. Siapa yang di sini dikatakan mengandalkan Tuhan? Kita akan belajar kepada satu karakter, kepada satu tokoh yang begitu luar biasa, yaitu ibunya Yesus, Maria. Di ayat yang ketiga, dikatakan, mereka kekurangan anggur dan ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada banyak orang yang seringkali mungkin, aku udah melibatkan Tuhan, pasti juga mengandalkan Tuhan. Belum tentu. Orang yang melibatkan Tuhan belum tentu mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan pastinya melibatkan Tuhan. Jangan dibalik, ya. Amin. Itu kita harus akui. Ada banyak orang mengundang Yesus. Yesusnya suruh duduk, Yesusnya dijamu, Yesusnya ya kita kan doa, puasa, melayani. Tetapi kemudian hari lepas hari berjalannya pesta itu, ya kan? Yesusnya mulai diabaikan. Ya enggak. Waktu kita mulai pernikahan ya Bu Gemjen. Manis banget kan? Senyum apalagi waktu pacaran toh. Tapi begitu tahun kedua, tahun kesekian. Mulai konflik kan? Mulai terjadi gesekan. Kalau orang bilang, mana mungkin anggurnya bisa habis? Ini ayatnya. Mereka hampir kehabisan anggur. Demikian juga rumah tangga orang Kristen. Pelayanan-pelayanan, hamba-hamba Tuhan sudah hampir kehabisan anggur. Tidak ada lagi sukacita dalam melayani. Tidak ada lagi sukacita dalam menjalani pernikahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya sudah hampir di ujung tanduk gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita tidak kehabisan anggur? Ya kan? Supaya anggur itu baru setiap hari. Karena kalau berantem melulu, clash, gesekan-gesekan. Bugem kalau dimarahin papi, kalau dimarahin papi kan agak kesel ya Bugem ya. Langsung kayaknya cintanya berkurang sesenti. Sehari berantem tambah kurang 2 senti itu anggur. Ya toh? Nah, bagaimana caranya supaya anggur itu jangan sampai berkurang. Karena perselisihan, yang namanya gesekan, yang namanya pertentangan itu pasti terjadi. Namanya manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Tapi kita butuh yang namanya anggur. Supaya kita tidak mudah kecewa. Kita tidak mudah menyerah. Tapi kita terus berjalan dengan sukacita sampai dari awal sampai akhir. Dikatakan seperti pesta di Kana, dari awal sampai akhir mereka memiliki anggur yang terbaik. Dari awal sampai akhir pernikahan kita, dari awal sampai akhir pelayanan kita, kita punya anggur yang terbaik. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang solusinya gitu kan? Solusinya di ayat yang ketiga tadi. Ya. Solusinya ada di ayat yang ketiga.
Bugem? Halo? Jaringannya bagaimana? Waduh, ada gangguan nih. Iya, Sahabat Facebook. Ya, lanjut. oke. Narasumber. Ya, Ya, ada yang gangguan menjadi sedikit. yang menjadi pertanyaan sekarang adalah solusinya apa supaya kita tidak kehabisan anggur? Ingat, jangan cukup puas menjadi orang Kristen yang melibatkan Tuhan, cuman ngundang Tuhan. Tapi jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Amin. ciri-ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan itu ada di Ibu Maria, ibunya Yesus. Haleluya. Kita belajar hari ini kepada Bunda Maria. Ada 3 Amin. karakter yang kuat yang kita akan lihat di sini. Yang pertama, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, kepada siapa? Hanya di situ besar. Berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, Yesus. Di sini saya bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Ibu Maria itu adalah pribadi yang sangat peduli. Amin. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak egois. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan itu peka dengan keadaan, peka dengan sekitarnya, peka Amin. dengan keluarganya. Ada apa nih? Dengan suamiku, dengan anak-anakku, dengan keadaan jemaatku, gitu kan, Amin. dengan keadaan sekelilingku. Kita akan menjadi orang yang paling peka, kita akan menjadi orang yang paling peduli. Dan kita yang mulai mengambil Amin. bagian untuk menjadi mediasi, memediator mereka, ya. Tuhan, ini loh suamiku bermasalah, ini loh Tuhan anakku bermasalah, ini loh Tuhan jemaatku bermasalah, tolong Tuhan. Nah, itu orang yang mengandalkan Tuhan akan sangat peduli kepada sekitarnya. Enggak, Amin. Haleluya. biarin aja, sebodoh amat. Enggak. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan sebodoh amat. Amin. Nah, Amin. itu kita belajar kepada Bunda Maria, kepada Ibu Yesus. Adalah pribadi yang sangat peduli kepada orang lain. Amin. Ya, Haleluya. menjadi mediator. Kalau mau melihat kehebatan Tuhan, mau anggurnya baru setiap hari. Yang kedua, karakter apa yang terlihat dari Ibu Yesus? Ayat yang kelima, ayat yang keempat, maaf. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Ketika Maria menyampaikan masalah yang ada di perkawinan di Kana itu, Maria mendapatkan ini, kalau bahasa saya lihat ini bahasa penolakan gitu kan. Mau apakah engkau ibu daripadaku? Waktuku belum tiba. Tuhan itu punya jadwal. Tuhan itu punya rencana. Jadi jangan suka paksa-paksa Tuhan. Nah, Tuhan tuh punya otoritas. Tapi kan ini bukan masalahnya, bukan untuk diri saya. Kata Bunda Maria mungkin kalau kita dramatisir gitu kan. Ini untuk kepentingan orang banyak. Tapi Bunda Maria di situ pun luar biasa. Dia tidak mengatakan satu kata yang menyakiti Yesus. Kalau kita, Bugem, kalau ditolak anaknya gimana? Anaknya gitu, Koko, kamu cuci piring ya? Koko, kamu yang ambil itu ya, nyapu ya, biasanya. Yang satu lagi, kamu dolongin mama masak ya. Terus anaknya bilang apa? Aduh, mami, sibuk, nggak bisa. Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Waktuku lagi sibuk. Aduh, kalau saya kalau bisa gue lipet-lipet, gue masukin lagi loh. Gitu kan. Jajannya nggak dapat. Ya. Kalau kita jadi Maria, pasti aduh Yesus, aku kan minta bukan buat diri saya, tapi untuk orang banyak. Tapi Maria nggak ngomong. Dia ditolak, Maria tidak merasa sakit hati. Maria tidak marah. Nah, kita kan beda. Nah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan ini akan terlihat dari karakter apa nih? Dari Maria ini. Karakter rendah hati. Nah, kalau kita makan dikit-dikit,
Wah, maksa Tuhan. Harus sekarang Tuhan. Saya sudah melayani, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah memberi ini, saya sudah bikin ini. Kalau Tuhan nggak bikin, kalau Tuhan nggak tolong saya, ngambek. Saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak mau melayani lagi. Coba kita lihat Maria, waktu dia ditolak oleh Yesus. Bu, waktuku belum tiba. Bukan sekarang. Maria nggak marah. Padahal yang Amin. mengandung Yesus siapa? Yang mengandung Yesus siapa? Maria. Maria. Yang melahirkan, membesarkan dengan susah payah, Maria. pasti Maria. Maria enggak sombong. Maria enggak merasa, nih gue nih yang paling berjasa. Nih banyak orang Kristen hari-hari ini merasa paling berjasa. Ya, istri-istri, suami-suami, anak-anak jangan merasa paling berjasa. Kalau nggak ada gue nih, nggak jalan nih rumah tangga. Kalau nggak ada gue nih, nggak jalan nih pelayanan. Ya, ada banyak orang-orang Kristen, majelis-majelis, orang-orang Kristen pokoknya merasa paling di gereja. Nah, mulai dikte Bapak Ibu gembalanya gitu kan. Mulai dikte orang-orang di sekitarnya. Tapi mari kita belajar. Kita belajar kepada Ibu Yesus. Kalau kita tidak mau kehabisan anggur, kalau kita tidak mau kehabisan sukacita, belajar rendah hati. Amen. Orang sombong itu kan nyebelin. Mana sukacita kita hidup dekat dengan orang sombong? Betul, Mami? Betul. Kalau kita dekat Suka orang cita. sombong, senewan, Kabur. hilang sukacita. Hilang sukacita, betul. Tuhan juga nggak suka dengan orang sombong. Tuhan katakan, aku menentang orang-orang sombong, orang-orang congkak. Tapi orang-orang yang rendah hati, aku akan bela. Nah, Amin. ya. Haleluya. Nah, yang ketiga, nah ini yang luar biasa nih, Mami, yang jadi kunci nih. Nah, Kalau apa kita itu? melihat anggur baru setiap hari di rumah kita, kita melihat kehebatan Tuhan, ya mujizat Tuhan. Karena di ayat yang selanjutnya di situ dikatakan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dari awal sampai akhir acara itu, anggur baru, anggur yang terbaik yang disediakan oleh pemilik pesta itu. Anggur baru yang akan kita selalu dapatkan. Bagaimana? Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, bukan berkata kepada Yesus, bukan, kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kalau itu ada di dalam Alkitab, saya selalu bilang ke jemaat, kalau itu ada di dalam Alkitab, tertulis di dalam Alkitab, ngapain suka pilih-pilih ayat? Ngapain suka comot-comot ayat, terus kita suka pilih-pilih ayat, yang ini aku mau kerjakan, yang ini aku nggak mau kerjakan. Nggak bisa. Kita mau belajar nih kepada Ibunda Maria, kepada Ibu Yesus. Dia bilang, pokoknya meskipun Yesus bilang, belum waktuku, tapi aku percaya Yesus sanggup melakukan segala perkara. Yesus yang aku kenal, yang aku kandung, yang aku lahirkan, yang aku besarkan, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia Allah yang besar. Dia akan melakukan mujizat. Jadi dia nggak komplain sama Tuhan Yesus waktu dia ditolak. Dia nggak komplain sama Yesus. Dia cuma ngomong langsung sama pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan Yesus, kerjakan aja. Lakukan saja. Nah ini kunci yang menjadi berkat. Kunci menjadi kesuksesan orang-orang Kristen. Anggur baru setiap hari akan terlaksana, akan terjadi, akan tersedia bagi kita adalah ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Amin. 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 Kalau taat. Ada yang tulis tuh di situ, Mami. Oh, persepuluhan adalah kunci berkat. Salah, saya katakan. Kunci berkat itu adalah ketaatan. Salah satunya adalah membayar persepuluhan. Sama aja ya. Nah, ya. Kalau jadi, dia taat, dia akan melakukan. Misalnya firman Tuhan, perintah Tuhan itu dikatakan ada kurang lebih 30.000 perintah Tuhan. Bayangin, Mami, ada 30.000 perintah sekali. Tuhan. Nah, itu harus ditaati. Salah satu dari 30.000 perintah Tuhan itu salah satunya bayar persepuluhan. Jadi, persepuluhan itu kunci berkat. Amin. Kunci berkat adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Kalau kamu dengar itu, lakukan. Nah, ini yang jadi kesaksian saya sebelum saya akhiri. Makanya saya selalu setiap hari melihat mujizat. Saya katakan, itu kalau Yesus hebat,
Yesus luar biasa. Saya tidak pernah kehabisan anggur. Tuhan Yesus luar biasa. Bagaimana caranya? Saya waktu mau kerja ke Bandung, ya, itu doakan, minta doa sama Bapak Gembala, didoakan. Selesai doa, kemudian saya pamit. Waktu saya sudah sampai di pintu, dia panggil lagi, Bapak Gembala panggil lagi. Nak. Amin. Saya pikir mau dikasih apa gitu kan. Nggak taunya dia teriak, cuma teriak ke Bapak Gembala saya itu. Ya Om, ada apa Om? Dia bilang, nah nanti kalau udah gajian jangan lupa perpuluhan ya. Saya itu sampai sekarang nempel di sini. Satu, nggak perlu pakai ayat. Tapi itu satu kalimat, itu nempel sampai hari ini. Dan komitmen saya katakan, iya Om, saya akan membayar persepuluhan dengan benar, dengan jujur. Amin. Waktu itu saya tahun 90 di Bandung. Ya. Gaji saya cuma 80.000, Bugam. 80.000. 80.000. Bayar persepuluhan 8.000, ya kan? 10%-nya 80.000, 8.000. Bayar kos 45.000, sisa 27.000. 27.000 hidup di Bandung. Belum makan, belum kita ke gereja, belum naik angkot. Naik angkot bolak-balik ke gereja berapa kali, belum latihan gitu kan, belum ke gereja aja berapa kali itu waktu di Lengkong itu. Apalagi kalau ada hamba-hamba Tuhan tamu gitu kan, itu kolekte bisa 4, 5 kali, 6 kali. Aduh. 6 kali kolekte. 6 kali. Haleluya. Saya bilang, amin, haleluya. Apa? Saya makan apa? Nggak masuk akal. Cukup. Tapi saya belajar. Tapi saya baru tahu ini ayat sekarang kan. Tapi saya sudah melakukannya sebelum saya ketemu ayat ini. Apa saja yang dikatakannya kepadamu lewat hamba-hamba Tuhan. Kalau itu ada di dalam Alkitab, lakukan itu. Dan saya lakukan. Amin. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Saya tularkan itu kepada anak-anak saya. Sampai hari ini. Meskipun saya udah jadi gembala. Kalau orang bilang, ngapain sih kamu ngasih-ngasih ke MD kayak gini? Saya bilang, saya tidak memberi kepada MD. Saya memberi itu karena saya cinta kepada Tuhan. Saya mengasihi. Ya, saya mau taat kepada firman Tuhan. Dan saya melihat berkat-berkat yang hari-hari ini, bulan Desember yang lalu saya sekeluarga kena COVID. Orang yang bayar persepuluhan itu bukan berarti anti COVID. Ya, nggak bakalan kena COVID, udah bayar persepuluhan, kita jadi sakti. Enggak. Kena juga sekeluarga. Ya. Kena. Tapi bedanya COVID tidak berkuasa. Oh, amin. Haleluya. Doa penyembahan, ketika kita terus memperkatakan firman Tuhan, kita boleh melihat mujizat dinyatakan. Kami sekeluarga bisa luput, tidak perlu ke dokter, tidak perlu ke mana-mana. Kita hanya haleluya. Yesus dahsyat. Kita melihat mujizat yang terjadi luar biasa atas keluarga kami. Ada banyak orang kan harus habis sekian ratus juta, puluhan juta lah gitu kan. Saya cuman karena dipaksa suami aja, ayo ibu cepat ke dokter karena mahnya, saya yang kena mah. Jadi saya ke dokter cuman 130.000. Tapi itu pun Tuhan ganti. Ada Amen. 2 orang uang. Saya katakan, Tuhan hebatnya Tuhan. Engkau tidak memberikan kesempatan kepada hambamu untuk membayar, tetapi dibayarin gitu kan. Amen. Dan yang luar biasa lagi Bugem, hari-hari ini anak saya yang gede, itu bulan lalu sidang. Harusnya sidang di UPH, kan dia kuliah di UPH, tapi belum wisuda, baru sidang. Tapi sebelum sidang, dia sudah mengimani bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan. Seperti dulu saya dapat pekerjaan. Saya dapat pekerjaan dari orang yang tidak saya kenal. Haleluya. Dia juga mengimani hal yang sama. Jadi Dara ini udah 1,5 bulan mendapatkan pekerjaan dari orang yang tidak dia kenal. Dia harus nggak cari-cari pekerjaan. Saya ingat tuh kata Om Yoyo. Kalau orang benar, yang suka melakukan firman Tuhan dengan taat, itu bukan uang yang nyari, bukan bukan kita cari pekerjaan, bukan kita cari uang, tapi pekerjaan
uang yang cari kita. Amin. Keren. Saya Haleluya. bilang keren. Dan itu Walaupun benar. pandemi. Iya, bayar masalah yang kayak begini, kami sangat disertai Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Anak saya Dahsyat yang kecil, Yesusku. Amin. anak saya yang kecil, karena mereka dari kecil. Saya bilang, Cici, Dedek, berapapun uang saku yang didapat, berapapun berkat yang kalian dapat, selalu sisihkan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Milik Tuhan jangan pernah lupa. Oh, itu Amin. itu apalagi cicinya. Itu ketat banget. Iya, Mama, iya, Mama. Sampai saya, kok Tuhan begitu cepat anak-anak saya dapat pekerjaan. Amin. Tuhan bilang, aku tidak bisa menahan janjiku. Janji Oh, Tuhan di mana? haleluya. Matius pasal 3 ayat 10. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan mencurahkan segala berkat kasih kemurahan Allah. Dalam ya segala hal. Baik itu anak-anak saya ngelihat. Dipermudah. Kalau orang bilang, mana mungkinlah langit bisa terbuka. Itu masalahnya bicara kalau yang sederhana. Apapun yang menjadi kebutuhanmu. Apapun yang menjadi keperluanmu. Dibukakan. Dilancarkan. Dipermudah. Amin. Anak saya yang kecil baru 2 minggu kerja di Boy William. Boy Jadi William foto itu model ya. bukan dia fotografernya, dia editornya, tim kreatornya Kalian foto Boy. model saya lihat. Ya kalau memang Tuhan kehendaki, saya cuman berdoa, Tuhan kalau ini kehendak Tuhan lancarkan. Kalau enggak, Amin. jangan Tuhan. Kalau anak saya jadi nyeleweng jangan. Biar dia ada di rel Tuhan aja, gitu kan? Amin. Dia baru 2 minggu loh, Bugam. Dia juga di call sama Boy William. Dia nggak nyari-nyari pekerjaan. Bayangin loh, artisnya sendiri gitu loh. Boy Williamnya sendiri yang telepon anak saya, nyari anak saya. Dan Tuhan luar biasa, anak saya baru dapat pekerjaan, langsung dibawa ke Manado. Nanti tanggal 16 mau dibawa ke Bali. Itu yang menjadi passion anak saya. Mama, aku nggak mau bekerja di kayak Cici, di balik meja. Aku mau kerja itu jalan-jalan. Aku mau kerja itu pokoknya ya sesuai dengan kerinduannya itu fotografer. Dan puji Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nenek, di sini dikatakan ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Hal itu juga akan dikerjakan dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita. Menjadi tanda-tandanya, sebagai pertama dan tanda-tandanya. Bukan cuma sekali dua kali kita akan melihat kehebatan Tuhan. Bukan sekali dua kali kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi untuk orang yang melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan terlihat dengan 3 karakter. Tidak egois, tidak sombong, ya, tetapi juga taat sepenuh kepada firman Tuhan. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Artinya ada banyak orang di sekitar kita akan melihat bahwa kita memang ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah orang kepercayaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan banyak banget. Tapi itulah yang terbaru yang saat-saat ini baru kita alami dari Desember, Januari, Februari, ya. Saya merasakan kekuatan Tuhan terjadi atas kehidupan keluarga. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Agustina Ana. Dan anggur baru jangan sampai habis di dalam hidup kita. Karena kalau sampai habis, maka kita akan mengalami kejenuhan. Anggur, jangan sampai kehabisan anggur karena kita akan mengalami kejenuhan, ya, kata firman Allah, karena kita akan menjalani hari-hari kita. Nah, supaya tidak habis, sudah dipaparkan tadi begitu detail pemaparan firman Tuhan, dan saya percaya kita terberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita bukan cuma hanya mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan, tapi kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau orang yang mengandalkan Tuhan, pasti orang itu tidak egois,
tidak sombong ya. Kalau kita melibatkan mengandalkan Tuhan, pasti kita akan peduli kepada sesama. Amin. Pasti kita akan menjadi rendah hati dan teristimewa. Tadi katakan apa? Taat. Dari belakang Amin. dibaca taat, dari depan pun taat, dibolak-balik tetap taat. Luar biasa, kesaksian yang hidup yang memberkati kita semua pada malam hari ini. Tatkala kita taat sebagai jemaat Tuhan, siapapun kita, sahabat Facebook, siapapun kita, tatkala kita taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Oh Amin. haleluya, firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kita malam hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita. Di saat kita mungkin sudah akan merasakan kejenuhan karena anggur habis, kita ingat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Andalkan Tuhan. Libatkan dan andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita melihat kasih anugerah Tuhan tetap terjadi bagi saya dan saudara, semua pemirsa, sahabat Facebook ya. Puji Tuhan, luar biasa program Yesusku Dahsyat malam ini, malam perdana Yesusku Dahsyat. Saya melihat kedahsyatan Tuhan lewat pemaparan firman Tuhan, lewat kesaksian yang hidup. Hari-hari ini Bugem Ana ya, kita banyak mengalami tekanan. Mungkin kita mengalami sudah tidak ada sukacita oleh karena tekanan, baik pun pandemik, musim berganti, tetapi malam ini kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan ya. Lewat sakit penyakit sudah pusing sedikit, aduh jangan-jangan. Udah gatal, aduh jangan-jangan. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat tadi pertolongan Tuhan. Oh luar biasa. Saya juga suka lihat anak-anaknya, luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang berkati. Terima kasih narasumber kita yang saya tahu senyum yang termanis. Ya, pada malam hari ini yang telah menggabagi-bagikan berkat bagi kita semua. Saya percaya berkat terus melimpah bagi kita lewat Amin. kesaksian-kesaksian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan pada malam hari ini sebelum kita akhiri program Yesus Dahsyat, nanti mungkin Ibu Ane akan berdoa untuk tetap pemerintah dan bangsa ini ya. Dan kita tetap berdoa juga untuk begitu banyak orang yang masih terkena dengan COVID pada saat ini. Dan kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, dan teristimewa hamba-hamba Tuhan GPDI yang ada, dan juga dan seluruh umat-umat Tuhan, biarlah tetap kuat di saat-saat seperti ini. Dan tetap apa? Taat ya. Di masa apapun kita akan melihat, nggak cukup ya 27.000, tidak cukup ya, tapi ternyata Tuhan cukupkan ya. Puji Tuhan, Luar biasa. tetap cukup ya. Kalau saya mau cerita itu luar biasa banget, Bugem. Hmm. Jadi saya mendapatkan kesempatan, ada teman-teman di tempat kos suka jual-jual. Dia bilang, anak-anak mau kamu nggak jualin ini, baju, sepatu, apalah, pokoknya Cara pernak-pernik Tuhan. jualin. Itu jadi Tuhan bukain jalan, pembuka No. jalan untuk saya berkati. Jadi saya jual, gajinya cuma 80.000 Bugem. Tapi saya dari jualan itu bisa dapat 300-400 ribu tiap bulan. Tahun Oh, luar 90. biasa kesaksian ya. Lipat. Masa pandemi. Kalau sekarang kan juga kita masih berhitung-hitung untuk memberi ya. Masih berhitung-hitung untuk memberi. 80 harus kasih, terus bayar ini tinggal 27.000. Nggak cukup. Tapi karena kita taat, Tuhan bukakan dari yang lain. Malah lebih dari penghasilan gaji kita. Wah, luar biasa. Tuhan Sampai hari di ini dalam kehidupan kita semua, dan saya percaya. Untuk membayar persepuluhan, untuk soal persepuluhan kita strict banget. Enggak, lebih baik kita nggak makan, tapi kita mengembalikan milik Tuhan dulu. Karena itu udah jadi komitmen. Jadi bukan karena ketaatan yang bodoh,
bukan ketaatan yang apa ya istilahnya diada-adakan, tidak. Saya cuman percaya kepada firman Tuhan karena iman tanpa perbuatan mati. Jadi ada banyak orang kan masih saya percaya Yesus, Iya, percaya Yesus. Percaya saja nggak cukup. Percaya aja. Setan-setan pun percaya Yesus itu anak Allah. Nah, setan itu nggak bisa diselamatkan karena mereka tidak iya. melakukan firman Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan, ngaku percaya, kamu harus menjadi pelaku firman. Nah, itu baru punya iman. Iman itu yang menyelamatkan. Jadi kalau nggak punya iman, nah ini yang jadi bahaya, Bugam. Nah, ketaatan itu adalah iman kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu iman. Iman yang menyelamatkan. Iman yang akan mengadakan mujizat. Iman Iman yang yang akan hidup. mengadakan hebatan Tuhan nyata atas hidup kita. Amin. Anak saya kuliah habis ratusan juta istilahnya gitu kan. Kalau orang bilang, mana mungkin bisa? Bisa. Kita nggak pernah ngutang. Kita nggak pernah cari-cari kemana-mana. Tapi Tuhan bela kita luar biasa. Ya, banyak Oh, kesaksian, banyak banget kesaksiannya. luar biasa kesaksian yang hidup, firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita pada sore hari ini, dan saya percaya. Satu lagi yang saya ingat supaya jadi perhatian buat kita. Yesus Amin. sudah dilibatkan di acara itu. Yesus sudah hadir. Tapi Yesus tidak bisa membuat mujizat kalau tidak taat. Itu para pelayan-pelayan, Ibu Yesus dan para pelayan-pelayan tidak taat, tidak akan ada mujizat. Oh, Jadi ketaatan haleluya. Penting banget penting. ketaatan. Kalau kamu mau lihat Penting, mujizat, lakukan. Seperti penting apa yang sekali. diperintahkan. Kalau meskipun ngapain bayar persepuluhan, pendeta itu bilang enggak, itu pendeta bodoh itu pendeta sesat itu kata firman Tuhan. Masih ada Maleakhi masih tertulis, kecuali sudah ditipek toh. Kalau sudah ditipek boleh kita bilang enggak ada itu. Tapi kalau masih ada firman Tuhan yang tertulis dan diakui, lakukan saja, lakukan dengan Amin. iman, mujizat pasti terjadi. Amin. Waduh, luar biasa. Walaupun mah pandemik, tetapi kalau kita taat selalu ada jalan bagi Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pada malam hari ini narasumber Agustin Anne, ya, dan juga dia punya YouTube, saudara bisa like di Agustin Pramudito, ya, Ya. yang tadi sudah dikatakan dari awal. Nah, mari saudara, saya percaya kita semua, saudara Facebook, sahabat di Facebook, saya percaya kita terberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan ketemu lagi pada besok jam 7 malam dalam narasumber yang berbeda, dan saya percaya kembali dikuatkan, diteguhkan iman kita. Semakin banyak kita mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya ada sukacita di dalam hidup kita sehingga kita tidak mengalami kejenuhan. Di saat kita melakukan tugas kita, di saat kita melayani Tuhan, di saat kita bekerja, di saat apapun yang kita kerjakan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tatkala ada sukacita maka tidak ada kejenuhan di dalam hidup kita. Dan lewat poin-poin yang tadi sudah katakan tadi, maka kita akan selalu dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan nanti Bu Ana tadi bisa mendoakan poin-poin, setelah itu baru saya akan mendoakan untuk narasumber pada malam hari ini. Silahkan Bu Ana. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Pada saat malam hari ini, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Amin. Hamba Haleluya. menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini adalah isi hati. Amin Tuhan. Ini yang saya Amin. bagikan. Haleluya. Kiranya bisa Amin. memberkati banyak orang. Menguatkan. Amin. Terus ya Tuhan. Menghidupkan mereka yang Amin. hampir kehabisan anggur. Mereka tahu ada solusi, ada jawaban. Bahwa mereka harus terus melibatkan Tuhan. Dan mereka mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan selalu peduli. Tidak sombong. Dan mereka selalu menjadi orang yang taat sepenuh. Melakukan firman Tuhan. Dan ketika mereka melakukan, mereka akan menjadi seperti para pelayan-pelayan. Mujizat Amin. anggur baru tercurah. Selalu ada. Selalu tersedia. Setiap hari. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu nyata. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah kami. Siapapun yang sudah Engkau pilih, yang sudah berdiri, yang saat ini ada, melayani kami sebagai bangsa, sebagai rakyatnya. Amin. Haleluya, Pak Yesus. Jokowi beserta dengan jajarannya. Engkau berkati ya Tuhan, Amin.
Baik dari Amin. presiden, para menteri-menteri, gubernur, Amin. 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 para kepala-kepala daerah, dimanapun mereka berada, para RT RW, Amin. dan disertai Tuhan. Berikan kepada mereka akal budi, hikmat, kebijaksanaan, yang mereka bisa Amin. mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga Amin. berdoa untuk seluruh hamba-hambamu Tuhan, di muka bumi ini, mereka yang melayani Tuhan, mereka yang dikatakan terpanggil untuk ya Tuhan, melayani Engkau. Engkau ya Tuhan mengurapi, Engkau pakai, Amin. berikan kekuatan kesehatan mereka yang sakit saat ini, Engkau sembuhkan. Kami berdoa juga Amin. untuk Bapak Dalam Welem, nama Yesus. untuk orang-orang yang saat ini di MD Batan terpapar COVID. Siapapun, untuk Om Roni Amin. Wahyono yang masih dalam pemulihan, untuk Bapak Sahala, dan juga teman-teman yang Amin. lainnya tidak kami bisa sebutkan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Dalam Engkau nama pulihkan di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Kuasamu Yesus. dan kami percaya pengurapan kuasa Tuhan bekerja atas kami yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Tuhan Yesus Dahsyat yang dipandu oleh Ibu Gembala Jane Peleng. Kami percaya Tuhan, ini adalah ibadah yang pertama, tayangan yang pertama. Seperti perkawinan di Kana. Mereka tidak kehabisan Amin. anggur kita. Maka Oh, Jesus. tayangan dari perdana sampai nanti akhirnya Engkau terus Amin. beracara. Penjen Amin. terberikan Amin. kekuatan, anggur Amin. baru, Haleluya. sukacita baru, mujizat Amin. demi mujizat terjadi lewat acara Tuhan Yesus Dahsyat ini. Terima kasih Amin. Tuhan. Pengurapan kuasa-Mu terus bekerja untuk para narasumber yang lain. Hamba percaya, bukan satu kebetulan hamba-Mu diundang Tuhan. Karena ini yang menjadi Amin. satu bentuk. Mereka tidak boleh kehabisan anggur. Amin. Sampai selama Haleluya. selalu Amin. mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sempurnakan doa hamba-Mu. Hamba tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami, tetapi Kau sendiri yang bekerja. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh Kudus-Mu yang Amin. bekerja terus-menerus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sempurnakan doa hamba-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk narasumber yang sudah memberkati pengurapan yang dahsyat selalu menjadi bagian hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun dia pergi berada selalu dalam naungan kasih sayang daripada Engkau. Sehingga kami boleh melihat begitu banyak yang diberkati oleh Engkau. Rumah tangga, pelayanan Tuhan Yesus dan apapun yang dikerjakan biar Tuhan buat berhasil. Berkat-berkat Allah menjadi bagian. Biarlah berkat-berkat Allah Bapa daripada Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian narasumber pada malam hari ini, besok dan sampai selamanya. Dan bagi seluruh yang menyaksikan acara ini, kami percaya terberkati, berkat-berkat Allah menjadi bagian seluruh yang menyaksikan, sahabat, saudara kami di Facebook yang menyaksikan ini, terberkati oleh Engkau di masa sulit, masa pandemik ini, musim yang mungkin orang berkata kering, tetapi kami percaya Tuhan, ada berkat Allah yang Engkau siapkan, ada pertolongan Allah yang Engkau siapkan, sehingga mereka boleh melihat mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh saudara dan teman-teman terima berkat Allah yang besar pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih narasumber Ibu Agustin Anne. Sampai kita bertemu di lain kesempatan untuk membagi-bagikan berkat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan saya ingin juga menyapa bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini, yang ada terpampang di Facebook ini. Dan setiap jam 7 malam kita akan live dengan program Yesusku Dahsyat. Ya, begitu banyak kesaksian yang saya alami oleh karena kedahsyatan Tuhan. Tetapi mungkin di lain waktu saya akan menyaksikan betapa luar biasa. Ya, puji Tuhan, kami menyapa Bugem Jenny Lampus, luar biasa, puji Tuhan. Tuhan memberkati dan mungkin di lain kesempatan juga Bugem ini bisa membagi-bagikan berkat ya. Puji Tuhan. Dan Ibu Bugem Sonia Alnia, haleluya, dari Manado.
Ibu Jenny Lampus dari Manado. Dan puji Tuhan saudara kami Evi dari Taman Royal. Dan juga Ibu luar biasa, Ibu Meike Pandean, puji Tuhan dari Jakarta, Tuhan memberkati. Ibu Lisa, nah ini dia dari sini, jemaat Tuhan, puji Tuhan, terberkati. Ibu Licen, nah ini dia Ibu Licen, Tuhan memberkati. Berkat Tuhan menjadi bagian Ibu Novita, ya. Ibu Novita, Ibu Ida, Ibu Pak, ingat kacamatanya ini lupa ini. Pak Haruko Nova Sumolang, aduh maafkan daku. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ibu Luciana Cide, Tuhan memberkati. Cide minggu depan, puji Tuhan. Eh, Pak Medi Mamaitna, ini sahabat kita yang dari Bogor. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dengan Bu Rektor, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua, Pak Anton, Pak Iwan, ini sekwil saya nih Pak Iwan. Nah, Cide saya yang saya selalu rindukan, Ibu Lisa Oping. Nah, ini Cide saya tuh. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Berkat-berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kita semua. Bu Dokter nih sahabat Olvi, Pangemanan, Tuhan memberkati. Berkat-berkat Tuhan tetap melimpah. Nih Bunda Eli Gunawan, luar biasa Bunda ya. Tuhan memberkati Bunda. Saya percaya diberkati. Ibu Elka semangat. Haleluya. Tetap semangat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ibu, nah Leli Desinender, oh haleluya. My sister, Tuhan memberkati. Bugem Kosan Hoa, Tuhan memberkati. Bu Nonce, nah ini puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Ini Ibu Rizka, nah Tuhan memberkati. Ini Kakak Vera, Tuhan memberkati nih luar biasa. Vera Dasong, Tuhan memberkati. Ini Ida Christian Gulo, haleluya. Ini satu angkatan sama saya ya. Tapi dua generasi ya. Kami bikin di apa tuh? Di SAC. Nah, bikin Angel Voice, dia umur 19, saya 46 tahun. Haleluya, dua generasi atau berapa generasi itu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biar berkat-berkat Allah menjadi bagian kita semua. Oh haleluya, ini maafkan nak kebaca. Ibu mentor saya Novita Lengkei. Haleluya. Dia mementor terus keadaan saya dari awal sampai akhir. Haleluya. Puji Tuhan. Mentor saya John, Tuhan memberkati. Nah, ini Bunda Serli Lumimpunu, Tuhan memberkati. Biarlah berkat Allah menjadi bagian kita semua. Ibu Olvi Eva Terok, Tuhan memberkati. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Ibu Ami, Tuhan Bapak atau Ibu nih ya, Pak Ami ya. Tuhan memberkati. Nanti besok saya pakai kacamata. Ami Katangin bukan? Ami Lasmi Katangin kalau itu Pinjam teman sekolah. kacamatanya. Tuhan memberkati. Ya, Ibu Rosma ini, si Hombing, si Hombing. Ya, Tuhan memberkati. Maaf ya, salah baca. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan memberkati Pak Dirman, Tuhan memberkati Yohana, Ibu Yohana Rizka, Tuhan memberkati, semangat ya.
Ibu Sani, Tuhan memberkati. Ibu Naomi, Tuhan memberkati. Pak Afwi, Tuhan memberkati. Haleluya. Ibu Agustin, Tuhan memberkati. Oh, Tuhan memberkati nih. Panjang nih mentor saya nih tulis, saya percaya Tuhan memberkati, tapi saya nak kebaca nanti kalau saya pakai kacamata. Mutiara Nainggolan, oh haleluya, Tuhan memberkati. Pak Budi Alamsia, Tuhan memberkati semuanya. Bu Ani dia, Bugam Jane Mamahi, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya semua. Haleluya, puji Tuhan semuanya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bu Olsya, haleluya. Bugam, Tuhan memberkati. Biarlah berkat-berkat Allah menjadi bagian kita. Saya percaya semua yang menyaksikan terberkati oleh Tuhan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi Bugam, Agustin, Ana, sahabatku. Tuhan memberkati dengan berkat Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita ketemu besok di jam yang sama, jam 7 malam. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati.